Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang perbandingan dengan pokok bahasan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan senilai dan apa itu perbandingan berbalik nilai? Apa perbedaannya dan bagaimana cara menghitungnya? Baik, kita bahas materi berikut ini. Perbandingan senilai. Dalam perbandingan senilai, komponen-komponen yang dibandingkan akan berbanding lurus. Artinya, jika ada komponen yang dibandingkan, maka kedua komponen itu akan sama-sama membesar atau sama-sama mengecil, baik dalam hal ukuran maupun jumlah. Perhatikan tabel berikut. Baik, di sini ada tabel yang memuat hubungan antara banyak bensin dalam liter dengan harga bensin dalam rupiah. Kalau kita perhatikan kolom ke-1, ini jumlah bensinnya semakin banyak atau semakin naik. Dari 1 liter, 2 liter, 3 sampai 5 liter. Dan pada kolom kedua, ini harga bensin, kalau kita perhatikan, harganya pun semakin naik. Jadi yang disebut dengan perbandingan senilai, apabila satu komponen naik, maka komponen yang lainnya pun ikut naik. Itu yang disebut dengan perbandingan senilai. Jadi apabila satu komponen turun, maka yang lainnya pun akan ikut turun. Coba kita lihat perbandingannya. Misal perbandingan antara banyak bensin pada baris kedua dan baris ke-4. Ini baris kedua banyak bensinnya 2 liter. Kemudian pada baris keempat banyak bensinnya 4 liter. Kalau kita bandingkan jadi 2/4, diperkecil jadi 1/2 atau 1/2. Kemudian kita bandingkan dengan harga bensinnya. Pada baris kedua harga bensinnya 9.000. Pada baris keempat harga bensinnya 18.000. Jadi kalau kita bandingkan jadi 9.000 per 18.000 sama dengan 1/2 atau 1/2. Jadi perbandingannya sama, baik banyaknya bensin maupun harga bensin, yaitu 1/2. Jika kita amati untuk setiap dua baris yang bersesuaian, akan diperoleh perbandingan banyak bensin dan harga bensin tersebut adalah sama. Nah, yang demikian itu disebut perbandingan senilai. Jadi dapat kita simpulkan, jika perbandingan A per B senilai dengan C per D, maka AB per B sama dengan C per D. Perhatikan contohnya. Harga 3 kg gula pasir adalah 28.500. Berapa rupiah harga 12 kg gula pasir? Kita jawab, kita buat dulu tabelnya. Ini hubungannya antara banyak gula dengan harga gula. Jadi di sini akan kita simpulkan gitu ya. Semakin banyak gula, maka harganya pun akan semakin besar gitu. Maka ini disebut perbandingan senilai. Yang pertama, banyak gulanya adalah 3 kg. Kemudian harganya 28.500. Kemudian banyak gulanya adalah 12 kg, maka harganya berapa? Oke, kita misalkan harga gula yang 12 kg itu adalah A. Baik, kita jawab. Diingatkan lagi waktu perbandingan. Yang ditanya simpan di atas ya. Ini perbandingannya harga dengan harga, banyak gula dengan banyak gula. Contoh misalnya, yang ditanya adalah A, berarti A itu adalah harga dengan harga. Jadi A per 28.500 sama dengan banyaknya itu adalah 12 kilo. Sedangkan 28.500 itu banyaknya 3 kilo. Jadi A per 28.500 sama dengan 12/3. Sampai sini kita kalikan silang. Kita kali silang. A kali 3
atau 3 kali A sama dengan ini kali silang 12 kali 28.500. 3 kali A sama dengan 3A sama dengan 12 kali 28.500 itu 342.000. Maka A sama dengan 342.000 dibagi 3. Maka A sama dengan 114.000. Contoh kedua. Untuk menempuh jarak 70 km, sebuah motor memerlukan 2 liter bensin. Berapa liter bensin yang diperlukan sepeda motor itu untuk menempuh jarak 210 km? Baik, kita jawab, kita buat dulu tabelnya. Ini tabelnya hubungan antara banyak bensin dengan jarak, atau jarak tempuh dengan banyak bensin. Ini pada saat bensinnya 2 liter, dia bisa menempuh 70 km. Nah, apabila jarak yang ditempuh 210 km, maka banyak bensin yang diperlukan berapa? Kita misalkan dengan P. Yang ditanya simpan di atas, yang ditanyanya adalah P. Jadi P per 2 sama dengan pada saat P itu 210 per 70 sama dengan kita kalikan silang P kali 70 sama dengan ini kita kalikan selang 2 kali 210. 70 kali P sama dengan 70 P, 210 kali 2 yaitu 420. P sama dengan 420 dibagi 70 sama dengan P sama dengan 6 liter. Jadi untuk menempuh 210 km diperlukan 6 liter bensin. Baik, kita lanjutkan ke perbandingan berbalik nilai. Perhatikan tabel berikut. Baik, di sini ada 2 buah kolom yang memuat banyak siswa dan banyak buku tulis yang diterima setiap siswa. Jika diperhatikan pada kolom pertama, ini banyak siswanya semakin banyak, dari 1, 2, 3 sampai 10. Maka otomatis yang sebelah kanan, pada kolom sebelah kanan, ini jumlah buku yang diterima akan semakin sedikit, dari 60, 30 sampai 6. Jadi kalau kita perhatikan, kolom kiri naik, kolom kanan turun. Maka inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi apabila yang satu naik, maka yang satunya turun. Atau sebaliknya, apabila yang satu naik, maka yang satu turun. Baik, perhatikan. Kita lihat perbandingannya. Pada tabel di samping tampak bahwa makin banyak jumlah siswa, makin sedikit buku yang diterima setiap siswa. Sekarang perhatikan baris ke-1 dan baris ke-2. Ini baris ke-1, ini baris ke-2. Banyak siswanya 1, banyak siswanya 2. Jadi perbandingannya 1:2. Tapi kalau kita lihat perbandingan banyak buku tulisnya, pada baris ke-1 banyak bukunya 60. Pada baris kedua banyak bukunya 30. Kalau dibandingkan jadi 60 banding 30 sama dengan 2:1 atau 2/1. Begitu juga seterusnya. Nah, dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa perbandingan banyak siswa adalah kebalikan dari perbandingan banyak buku tulis yang diterima setiap siswa. Perbandingan semacam ini disebut perbandingan berbalik nilai. Jadi dapat kita simpulkan, jika perbandingan A per B berbalik nilai dengan C per D, maka AB sama dengan yang asalnya C per D jadi D per C, jadi dibalik. Baik, perhatikan contohnya.
Seorang peternak mempunyai makanan yang cukup untuk 32 ekor sapi selama 10 hari. Dalam berapa harikah makanan itu akan habis jika banyak sapi 40 ekor? Ini hubungan banyak sapi dengan persediaan makanannya. Banyak sapinya 32, maka cukup untuk 10 hari. Banyak sapinya 10, itu cukup untuk berapa hari? Jadi kalau kita bisa simpulkan gitu ya, banyak sapi ini akan semakin cepat habis. Jadi sapinya semakin banyak, maka persediaan makannya akan semakin sedikit. Coba kita hitung bagaimana perhitungannya. Yang ditanya simpan di atas, yaitu yang ditanya adalah X per 10 sama dengan, nah dikarenakan ini berbalik nilai, maka yang ininya berbalik. Masa yang harusnya 40 sekarang dibalik jadi 32 per 40. Kesananya sama, kita kalikan silang. X kali 40 sama dengan 32 kali 10. 40 kali X jadi 40X. 32 kali 10 jadi 320. X sama dengan 320 per 40 sama dengan 8 hari. Jadi apabila sapinya 40, persediaan makanan akan habis dalam waktu 8 hari. Jadi semakin banyak sapi akan semakin cepat habis. Dengan uang yang tersedia, kita dapat membeli satu lusin pensil dengan harga 1.500 per buah. Jika ia membeli pensil dengan harga 1.800 per buah, berapa pensil yang dapat dibeli dengan uang tersebut? Kita buat dulu tabelnya. Ini harga pensil per buahnya 1.500. Banyak pensil yang dibeli itu satu lusin berarti 12. Kemudian bagaimana jika harga pensilnya 1.800? Maka banyak pensil. Jadi kalau kita lihat di sini harga pensilnya naik ya. Harga pensilnya jadi semakin mahal, maka banyaknya pensil akan semakin menurun atau banyaknya pensil yang didapat akan semakin sedikit. Maka ini termasuk perbandingan berbalik nilai, yang satu naik, yang satu turun. Baik, kita hitung. Yang ditanya simpan di atas, yang ditanyanya adalah Y. Jadi Y per 12 sama dengan, ini harganya kita balik jadi 1.500 per 800. Kita kalikan silang, Y kali 1.800 sama dengan 1.500 kali 12. 1.800 kali Y jadi 1.800 Y sama dengan 1.500 kali 12 yaitu 18.000. Y sama dengan 18.000 dibagi 1.800. Maka Y sama dengan 10 buah. Jadi kalau harganya semakin mahal, banyaknya pensil yang bisa dibeli itu turun. Yang asalnya 12 jadi 10 buah. Baik, hanya itu saja yang bisa dibahas pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu sama belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.